Tapi ternyata ini jangan ketawa, ini beneran. Karena memang banyak sekarang orang jualan tuh aneh-aneh karena mungkin udah stres kali hidup ya. Jadi aneh-aneh orang jualnya. Coba, saya punya beberapa hal yang dijual dan ini barang yang dijual tuh aneh-aneh dan ini bener nyata ada di toko online-nya. Apa yang pertama? Yang pertama ada orang yang menjual sumur rumahnya. Itu dijual loh, Pak. Ya, dia jual sumur rumahnya dengan captionnya apa? Sumur kondisi masih bagus, air bersih, dijamin air tidak pernah telat, penawaran tertinggi langsung angkutkan. Nah itu dia gambarnya. Sumur kondisi masih bagus, air bersih, dijamin tidak pernah telat, penawaran tertinggi langsung angkut. Sumurnya doang, rumahnya enggak. Jadi lu bayangin kalau orang tinggalnya tempatnya jauh beda, mau ngambil air dia harus kesini dulu. Ada lagi? Ini yang kedua nih lebih lucu lagi, Pak. Masa Pak ada yang jual sendal jepit jelek yang habis dipakai gitu? Nah ini dia, sendal Nippon 2 pasang dapat di masjid. Ya Allah, mana dapat di masjid? Harganya 7.300, ada nomor teleponnya. Silahkan hubungi. Oh, ya kan? Ini ya inilah dia. Lama-lama ini kayaknya nyolong ya di masjid ya. Nggak nyolong, tukar. Tukar yang jelek, tukar yang bagus. Tapi dia kenapa dapat yang begitu? Ayo. Oh iya. Bayangkan punya dia sejelek apa coba? Nah ini dia. Tapi nggak tahu nih bener apa nggak. Coba lanjut. Masih ada lagi. Yang selanjutnya ini ada makanan sisa artis, Pak. Tapi artisnya itu Justin Timberlake dan laku dijual. Ini beneran, jadi dia Justin Timberlake ini habis makan ya, terus sudah makanannya nggak habis, ditaruh aja gitu kali di meja, diambil sama orang dan dijual. Ini dijual di eBay kalau nggak salah, ya. Dan dijual, kalau eBay itu kan berarti ada lelangnya ya, harga tertinggi bisa ngambil. Dan ini berhasil dijual dengan harga $3.154 atau sekitar 50 juta rupiah. Makanan doang. Makanan bekas Justin Timberlake, bayangkan. Bekas makanan Justin Timberlake kejual seharga 40 juta, 50 jutaan. Tuh ya, itu saking ngefansnya. Tapi nggak masuk akal juga kalau dijualnya segitu kalau di Iya, Indonesia. 40 juta coba bayangin, siapa yang mau beli? Ya Mending kan? DP beli rumah ya. Iya, daripada beli begitu 40 juta, basi pula. Oke, terus? Ada juga Pak, nggak hanya di Indonesia juga menjual mistis. Di luar negeri ada yang menjual hantu di dalam botol. Hantu dalam botol. Hantu diperjualbelikan. Gimana perasaan keluarganya? Tuh, melelang hantu dalam botol. Pada tahun 2003 seorang pria dari Arkansas mencoba melelang sebuah botol yang dia percaya terdapat hantu di dalamnya. Oh, kayak acara waktu ya di Indonesia. Oh, jin masuk botol, buat yang lihat dia sendiri. Ditutup, wah ya kan tutup. Sama kayak gini tuh, ditutup. Dia percaya ada hantu di dalamnya. Oh, dan ini dijual. Saya juga bisa jualan beginian. Apalagi acara-acara itu, nangkep hantu, masukin ke dalam botol. Mana lihat, buka. Ya, hilang Pak, aku buka. Udah nggak ada buktinya juga gitu. Nah ini dijual. Aku nggak ini sebenarnya dengan harga $50.922 Amerika. Atau kalau dirupiahkan sebesar berapa ya Pak? Like 700 juta itu. Jualan 700 juta. Ada lagi yang terakhir? Orang Indonesia yang tidak diketahui namanya ini menjual barang laut. Beruang. Beruang. Maaf ya matanya siwar. Beruang laut. Itu beruang laut yang ada di SpongeBob. Harga 900.000, cicilan 0%. Ya ampun, rumah kali ya. Harga 900.000, cicilan dapat motor tuh, harga segitu buat DP itu. Nah ini nih, ini cuma naruh gini doang, makanya
kayaknya sekarang nih banyak ya orang-orang jualan online itu kayaknya banyak yang bohong gitu ya. Jadi kan kayak begini nih menurut saya ini orang iseng gitu. Online shop itu membantu kita untuk mendapatkan barang dengan mudah, tapi membantu juga untuk orang nipu kita sebenarnya. Ya, itu jadi buah si malakama. Nah, tapi bintang tamu saya sekarang adalah Pengusaha, Pak. pengusaha. Dia malah CEO, tapi dia masih kecil. Kecil-kecil jadi pengusaha, bahkan sudah menjadi seorang CEO, Pak. Betul, jadi dia nih pengusaha usianya sekitar 10 tahun ya. Dengan omsetnya itu kalau nggak salah sekitar 50 juta sebulan. Punya pegawai juga ya, dan jualannya online usianya 10 tahun. Tapi setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap di hitam putih. Kenapa? Jangan ditempelin di kertas. Oh, nggak boleh. Ya takutnya nanti nempel nggak bisa lepas. Masa? Nempel nggak bisa lepas. Ya takutnya nanti kalau misalnya udah nempel kelamaan nggak bisa lepas. Lah kamu nyuruh saya taruh di laptop saya gimana nanti kalau nempel nggak bisa? Ini yang dijual sama Naya. Minyak pijit ya. Bawah? Nah, ini dia. Minyak pijit. Seriously. Kayak ingus. Oke. Undang Cik. Ya, kita akan langsung saja mengundang CEO dari pembuat slime ini, Almeida Nayara. Kabar. Gak akan kena kan? Dia orang barang-barang dia ya. Halo Ibu Naya, silakan duduk. Gimana Bu perkembangannya Bu? Baik. Bagus ya? Ada onak Nora tuh Bu, nggak bisa ngalahin. Ya ilah. Ya kan. Boleh Naya agak sedikit? Ya. Oke. Kita lihat dulu siapakah Naya itu. Coba diputar. Almeida Nayara Alzier, siswi sekolah dasar yang sudah menjadi pengusaha beromset 60 juta rupiah. Kegemarannya akan slime membawa Naya pada akhirnya menekuni bisnis slime sendiri. Karena rasa ingin tahu yang begitu besar, Naya pun tidak langsung membeli, melainkan mencari cara untuk membuat slime melalui channel YouTube. Dengan support ibundanya, akhirnya Naya mulai bereksperimen membuat slime sendiri. Keberhasilannya kini merupakan buah dari perjuangannya yang tidak menyerah dalam membuat slime. Dan kini gadis berusia 10 tahun ini sukses. Baiklah, saya akan membacakan dulu fakta-fakta tentang CEO ini. Anak yang viral karena slime. Lalu dia ini adalah pengusaha slime sukses beromset sekitar 60 juta rupiah yang baru berumur 10 tahun. Lalu Naya ini sudah mempunyai 14 karyawan. Dan juga berjualan melalui Instagram dengan followersnya yang sekarang sudah 472.000 dan YouTube-nya sudah mempunyai subscriber sebanyak 224.206. Boleh tepuk tangan.
kecil bisa menghasilkan uang banyak. Ini apaan sih sebenarnya? Bapak, ini tuh slime. Ya apaan? Slime itu apaan? Oh, slime itu apa? Slime itu sebenarnya buat pembersih celah-celah komputer. Oh gitu? Iya. Buat bersihin komputer? Iya. Oh bilang dong kalau buat bersihin Pak, komputer. jangan serakah. Buat bersihin komputer. Mainan. Buat bersihin komputer kok. Enggak, Iya. enggak. Bukannya slime yang biasanya itu ya apa? Mainan. Biasanya lebih encer gitu ya? Kalau teksturnya sih beda-beda. Jadi kalau misalnya tekstur aku sih kayak padat kayak gini. Dan kamu punya ini bisa buat bersihin komputer? Iya. Gimana caranya? Buat bersihin komputer kayak kita tempel-tempel, terus nanti kita angkat, debunya keangkat semua. Debunya keangkat semua? Iya. Oh bagus nih. Jadi slime itu pembersih. Ya pembersih celah-celah komputer, tapi anak-anak zaman sekarang jadi mainin biasa aja. Malah nggak dipakai buat pembersih celah-celah komputer jadinya. Oh, tuh ada yang mau ngambil. Pak, kalau ngambil tuh jangan depan orangnya gitu loh. Ya kan saya ngambil bukan mau nyolong. Kalau nyolongnya depan orangnya, saya mah ngambil depan orangnya. Bener dong. Terus kamu ini buat sendiri? Ya ini buat sendiri. Terus kamu jualan? Iya. Untungnya berapa? Pertama kali itu untung dapat 70.000. Untung dapat 70.000 pertama. Nggak, gimana ceritanya? Kamu kenapa bisa bikin beginian nih? Kenapa ceritanya? Jadi aku tuh kan di sekolah ada Entrepreneur Day. Tuh, Jadi Entrepreneur Day itu kayak diajarin untuk jualan-jualan. diajarin jualan. Ya, nah di situ teman-teman aku pada jualan alat-alat tulis, pada jualan pokoknya kayak coklat, makan-makanan gitu. Tapi aku mau jualan yang beda, jadi makanya aku jualan slime buat biar beda. Nah, terus belajarnya dari mana? Oh belajarnya, itu aku lihat dari YouTube aja sih. Nonton YouTube, Nonton YouTube. terus bikin. Iya nonton Bikin YouTube sendiri? terus bikin sendiri. Pertama bikin sendiri. Oh, pertama bikin sendiri? Iya. Nggak dibantuin siapa-siapa? Enggak, Mama gitu nggak? karena aku emang belajar dari YouTube sendiri. Jadi beli bahannya terus bikin sendiri gitu? Iya, Wow. Terus udah gitu kamu jual di sekolah? iya. Jual sekolah pada saat Entrepreneur Day. Iya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya pertama kalau yang kecil 3.000, kalau yang besar 5.000. Yang kecil 3.000, yang Iya. besar 5.000. Yang kecil 3.000, besar 5.000. Modalnya berapa buat nih? Modalnya aku 50.000. Gimana? Modalnya aku 50.000. Modal 50.000, jualnya 5.000. Modal pertama kali jualan. Oh, modal pertama kali jual 50.000. Iya, jual. Bukan jual sih, modal pertama kali buat beli Coba. bahan-bahan ya. Jadi berapa tuh 50.000? Jadi 70.000. Jadi untung jadi Iya, jadi untung untungnya 20.000. Atau untungnya 70.000. Untungnya 70.000. Untungnya 70.000. Cik, kamu nanya tuh, Cik. Iya Pak, ini saya lagi mainan lagi Pak. Kenapa? Jangan ditempelin di kertas. Oh nggak boleh? Iya takutnya nanti nempel nggak bisa lepas. Masa? Nempel nggak bisa lepas. Iya takutnya nanti kalau misalnya udah nempel kelamaan nggak bisa lepas. Lah kamu nyuruh saya taruh di laptop saya gimana nanti kalau nempel nggak bisa? Tapi kalau bisa ditaruh di laptop itu langsung diangkat, nggak boleh lama-lama. Oh, nggak boleh lama-lama. Oh, kan lucu laptopnya gitu. Ya oke. Iya. Ini juga sama ya. Ini Naya kan dulu bikinnya sendiri ya. Sekarang kan Ini banyak. sebentar, ini wangi loh. Iya wangi. Ini wangi dan ada yang warnanya kayak puding. Jadi Naya kan waktu itu bikinnya sendiri. Sekarang kan udah banyak yang mau beli gitu, kan kerepotan. Terus bikinnya sekarang siapa yang bantuin? Ada yang bantuin? Ada. Siapa? Ada yang ngebantuin kakak-kakak yang kerja di rumah aku. Terus habis itu semenjak aku buka oil shop jadi malah bantuin aku. Oh gitu, yang Iya. 14 karyawan itu juga. Oh iya. Tapi kalau misalnya buat bikin slime sih cuma satu, 14 karyawan itu beda-beda gitu. Jadi ada yang ngurusin paketnya, ada yang ngurusin slime-nya. Oh gitu. Iya ya. Terus kan Naya udah banyak uang nih.
Tapi masih umur 10 tahun. Dapat uangnya banyak. Uangnya buat apa? Uangnya sih aku mau disedekahin. Uangnya aku Ini mau tulisannya disedekahin. sedekah bersama Naya. Iya. Sedekahin kemana? Jadi Kak, sedekah itu aku pengen ngajak teman-teman aku atau sahabat Nayara buat bersedekah juga kayak aku. Karena yang beli slime di aku juga itu sama aja udah untuk bersedekah juga. Sama-sama bersedekah. Tadi belum nanya, Om belum nanya, sekarang sebulan dapat berapa untungnya? Untungnya sebulan dapat, kalau buat omset sih aku nggak tahu. Kalau buat omset itu mama aku yang tahu. Oh, mamanya yang tahu. Mana mamanya coba? Oh, mamanya ngurusin duit. Apa kabar Tante? Baik, alhamdulillah, Mas. Jadi ini anaknya udah jualan loh ternyata. Iya, alhamdulillah sudah. Luar biasa loh. Sebulan dapat berapa omsetnya nih Tante? Kalau omset off the record kali ya. Omset Tapi berapa? apa namanya? Untungnya deh. Untungnya kalau untuk kotor itu kurang lebih memang hampir 60 jutaan. Untung Tapi kotor itu kan jutaan. kotor ya, belum dipotong untuk karyawan 14 orang. Alhamdulillah Naya sudah punya 14 orang karyawan. Kemudian yang seperti program yang Naya buat itu sedekah bersama Nayara, itu karena sebagian dari keuntungan jualan slime-nya Naya ini kita untuk charity. Dan Naya dari awal berjualan memang sudah punya keinginan untuk bersedekah. Karena waktu itu Naya sempat ke TPA belakang rumah, dia ngaji karena guru ngajinya nggak datang. Terus dia ngaji di belakang rumah dan dia melihat di sana Iqro dan Juz Amma itu pada nggak layak. Jadi dia bilang kepada saya, Mama boleh nggak hasil jualanku untuk aku sedekahkan. Nah jadi dari situ saya pikir niat baik, usia Naya saat itu masih 8 tahun. Naya memiliki rasa empati yang ya alhamdulillah ya sudah luar biasa. Dia punya rasa peduli kepada sesama, ya saya support. Dan alhamdulillah berkah sampai sekarang online shopnya masih terus berjalan. Oke, berarti ini udah 2 tahun buat begini. Sudah ya? 2 tahun. Wow, sebulan berapa botol dijual? Satu hari itu Naya bikin bisa 120 sampai 150 kilo. Jadi Sehari bisa hampir 1000 cup. 1000 yang Mas Dedi pegang. Per Sehari. Satu hari. 1000 cup. Seluruh Indonesia. Wow. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas Dedi. Wow, 1000. Gini sehari 1000. Iya. Luar biasa. Terus uangnya buat apa sama kamu? Selain buat charity, buat apa? Selain buat itu, aku mau beli mobil ambulans Mau buat. beli mobil ambulan? Tapi nggak tahu juga, tunggu uangnya kekumpul dulu. Sama mau beli pesantren, mau bikin pesantren. Mau beli pesantren? Bikin. Oh, bikin. Kira yang udah jadi dibeli gitu kan, bisa aja ya. Oke, kenapa mau beli ambulan, kenapa? Ya kalau misalnya ya buat yang jenazah-jenazah gitu, aku mau bantu aja. Mau bantu aja. Oke, kita akan belajar bagaimana cara buatnya. Oke. Yuk. Itu apa ini? Lucu sih. Ini bahan-bahan buat Om Deddy sama Kak Cika. Serius? Maksudnya buat Om bawa pulang gitu. Bikin di sini. Oh, bikin di sini? Iya. Bikin di sini dipitain. Oke. Jadi saya Kamu harus emang buka jual dong. gini juga? Enggak? Iya, aku jual juga. Oh gitu. Bikin di sini. Kita bikin ya. Ini ada baskom. Apa? Mangkok. 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 Ya, ini udah jadi ya. Belum, Pak. Itu yang itu. Iya.
Jadi apa aja? Jadi bahan-bahannya ini ada white glue, White glue. ya, ada pewarna, ada ini pewangi buat biar wangi tadi. Ya, ini wangi deh. Ya, ini ada sabun, ini ada slime base. Slime base itu apa? Slime base itu apa ya? Pokoknya itu kayak secret ingredients. Oh, secret ingredient. Jadi Terus ini ada slime activator. ada buat, apa itu? Buat ngentelinnya, buat Oke. biar bisa jadi slime. Ini ada cairan soft lens. Cairan soft lens. Iya. Oh, ini bisa buat mata juga ya? Enggak. Ini cuma bahannya aja. Yang terakhir ada air. Oke, yang terakhir ada air. Jadi itu tadi bahan-bahannya. Yang ini dirahasiakan, tapi saya mau tahu bagaimana cara buatnya. Soalnya ini kayaknya harus pakai tangan juga buatnya. Tapi after this, oke, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Oke, udah? Ya udah. Udah? Ya, sekarang pakai tangan. Hah? Sekarang pakai tangan. Sekarang pakai tangan? Ini enggak. Ini kurang deh, Kak. Kurang apanya ini? Enggak, sabunnya, sabun. Oke, kita langsung aja. Kita akan belajar cara membuatnya. Ayo, Naya. Kita Yang pertama, Yang pertama, ininya dulu. ini mana nih? Yang Ini ini. nggak ada tulisan nih. Yang ini. Ya, Oke. ini ya. Diapain ini? Ini lem ya? Iya. Lem. Lem apa ini? Itu Tuh. Ah. Ini lem yang lem putih. putih ya? Iya. Oke. Kita masukin. Semuanya? Ya, boleh. Semuanya? Ya. Semuanya dimasukin sini. Udah? Terus habis itu kita masukin air. Terus ini kan Airnya mana? itu di situ ada air. Mana air? Tapi Kak ada. Ini. Ini air. Jadi Terus lem, diaduk ya? Iya, terus air. masukin dulu aja. Dah. Udah. Oke, lem. Jadi lemnya dikasih air dan Jadi kebalik, makanya jangan usil. ini sampai merata. Iya. Kok saya kayak jadi bubur sumsum sih, beda sama dia. Kamu curang, kamu gede itunya. Terus habis itu kita kasih pewarna. Kasih pewarna. Pewarnanya mana? Pewarna, saya warna Setengah tutup botol setengah aja. tutup botol. Setengah tutup botol. Oke. Dituangin. Oke, diaduk sampai merata. Ya. Enggak deh, itu bagus suaranya. Enggak kebanyakan. Merata sudah? Ya. Sudah rata? Lanjut. Kalau udah habis itu kita kasih cairan soft lens. Kasih cairan softland. Hubungannya cairan softland apa? Cairan soft lens itu bikin kentalin juga. Oh, ini banyak ya? Cairan satu tutup botol aja sih. Cairan softland satu tutup botol. Oke. Diaduk lagi ya. Ya. Diaduk lagi sampai rata lagi. Ini nggak bisa satu-satu dimasukin di blender gitu ya? Kan hasilnya sama sebenarnya. Tapi nanti malah jadi beda gitu. Saya senang sekali. Ih, seru ya.
cowok banget ya. Tumpah. Cucok banget saya. Ya. Ya, Oh, aduh. Udah jadi. Lalu Terus. terus habis itu kita tambahin ininya, essence-nya. tambahin essence-nya. Lime mana? Tuh yang ini. Yang ini. Oke. Essence apa sih? Bahasa Inggris ya? Ini pewanginya ya? Iya, Berapa pewanginya. banyak? Ini mango. Mungkin 3 tetes saja. Tiga tetes. 1, 2. Iya. Diaduk lagi. Ya, Oke, aduk terus. Terus? ini tambahin yang tadi secret ingredients Secret itu. ingredients. Namanya apa? Ini ya. Ya, itu. Ini. Polos nggak ada apa-apa. Ini? Iya, Berapa? setengah tutup botol aja. Setengah tutup botol. Setengah tutup botol. Aduk lagi ya. Iya, udah. Udah. Terus? Udah. Kita tambahin sabunnya. Kok dia nggak kental? Activator. Oke. Sup. Berapa? Sabunnya 1 tutup botol aja. 1 tutup botol. Jika 1 tutup. Wow. Dah. Sekarang kita tambahin sama activatornya. Tambahin. Tuh, yang Oke. Slime activate berapa? 1 tutup botol. Ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi. Betul. Ini kalau misalnya Anda buat lebih gede pakai 1 tutup galon ya nanti ya. Jadi. Oke, diaduk lagi. Iya. Kok jadi begini? Itu udah mau jadi slime. Udah mau jadi slime. Wih. Mau jadi slime nih. Ini sampai wadahnya bisa bersih. Sampai wadahnya bersih. Hah? Tapi nggak apa-apa sih, nggak bersih juga nggak apa-apa. Tapi biar lebih bagus aja. Sampai wadahnya bersih gimana? Maksudnya sampai yang di pinggir-pinggirnya bersih gitu. Bersih. Bersih. Nih kita aduk dulu aja sebentar. Ups. Ini udah nggak bisa diaduk nih. Tuh. Ini nanti kita boleh pakai tangan juga kok. Gimana bersihnya dijatuh mulu. Oke. Udah? Ya udah. Udah? Ya, sekarang pakai tangan. Hah? Sekarang pakai tangan. Sekarang pakai tangan. Ini enggak. Ini kurang deh kak. Kurang apanya ini? Enggak, sabunnya, sabun. Padahal saya kan ngikutin ukurannya Naya ya tadi ya. Ih, enak banget nih aja. Tinggal begitu dong. Kak Cika udah belum? Udah tuh tinggal kasih slime activatornya dikit lagi. Karena emang kalau misalnya dari pertamanya kayak dari adukannya atau dari apanya juga salah, jadi nanti dari sampai terakhir juga tetap salah. Tuh kata Naya, kenapa bisa salah? Karena kalau dari awalnya salah, jadinya salah. Naya,
Kalau kayak gini gimana bersihinnya? Tunggu sebentar. Mungkin yang diadon tuh tangannya bapak, yang dicampur-campur pakai apa gitu. Tuh dia mah jago CEO loh. Oh, that's cool. Yuk kita balik tepuk tangan dulu buat Nayanya. Nah, oke. Coba diambil dong berapa biji dong, mau pegang dong. Naya juga nih, pengen lihat. Katanya squishy kamu yang kalau kamu sayang kalau dipencet orang kamu bete. Iya. Kan emang buat dipencet-pencet. Ya tapi jangan keras-keras. Kalau aku koleksi. Kamu apa? Koleksi. Oh, jadi ini nggak boleh dipencet? Boleh ya, tapi jangan keras-keras. Jadi mencet nggak keras-keras gimana? Ya nggak apa-apa Gitu. sih. Enggak sih, gini nggak apa-apa. Tapi jangan kayak dikasar-kasarin gitu. Oh, nggak boleh. Tapi kan dijualnya buat begitu. Enggak sih. Kadang orang kayak buat spam gitu. Buat spam tuh kayak nge-review squishy gitu. Oke. Nah, Nah, kita itu buat spam account lagi, terus kita tuh kayak cuma buat review squishy kita gitu. buat review squishy kamu. Oke, coba lihat yang ini. Ini lucu banget. Ya itu lucu. Ini katanya ada squishy yang belum launching tuh. Squishy aja ada yang belum launching. Yang ini belum launching, itu juga belum. Ini belum launching. Ya. Kamu dapetnya gimana? Itu waktu itu kan waktu aku ke Hong Kong, itu kayak orang squishy-nya itu kayak kasih aku squishy terus kayak suruh difoto gitu, terus kayak promote. Soalnya kan biar nanti kalau squishy-nya udah keluar biar nanti laku gitu. Oh, nah kamu biasanya dibayar kalau misalnya promote gitu? Enggak, kalau squishy sih aku kan karena aku suka jadi kayak kasih squishy aja gitu. Kasih squishy aja. Ya. Terus kamu jualan squishy juga? Enggak, tapi kalau double-double squishy-nya aku kan biasanya aku beli terus kedoublean dikasih lagi. Jadi kayak aku jual gitu. Oh, jual squishy double-double. Jadi Ya. katanya Marsha ini punya clothing line gara-gara dia posting-posting foto-foto squishy dia di Instagram, tapi orang-orang malah komennya tentang bajunya gitu ya. Tentang squishy-nya. Terus kamu jualan bajunya kenapa? Soalnya waktu itu kan aku kayak ngomong sama Tiovita kayak aku sih juga mau buat baju sih. Terus Tiovita kan juga nggak terlalu suka squishy, jadi kayak dia mau buat clothing line, terus aku juga mau. Terus bajunya warna-warnanya kan aku yang pilih gitu. Ya. Bedanya apa sih squishy murah sama squishy mahal? Kalau squishy murah tuh kayak dia kayak kecil terus kayak nggak empuk gitu. Nggak empuk? Nggak. Maksudnya nggak empuk Ya, gimana? kayak kok dipencet kayak cepet gitu kan, ini kan kayak asli kayak mahal gitu, jadi ini kayak lama gitu. Tuh lama. Oh, ini kayak roti beneran deh. This feels like a bread. Iya emang, ya itu soft banget yang itu. Lihat, coba. Terus Iya. Ya kan kayak roti ya? Ini empuk banget, parah. Iya. iya kayak tuh roti kayak soalnya. roti. Berapa beneran gitu. harganya? Itu waktu 270, kalau enggak kurang 260-an gitu. Belinya di mana sih gini-gini tuh? Ada di mall. Oh, ada di mall. Kalau nggak di mall ada online juga yang jual squishy. Tapi yang di mall itu biasanya modelnya tuh standar gitu. Kalau Iya. kamu tuh bisa dapet yang unik-unik gitu. Kak Cika nggak pernah lihat yang di mall kayak gini-gini. Kok bisa sih kamu dapetnya yang Oh, dia sampai ke Hong Kong segala nemuin orang squishy-nya ya? Iya, kadang kalau aku liburan kayak sekalian aku ke tempat squishy gitu terus dikasih. Dia ada orang Thailand mau ngasih squishy, ketemunya di Singapura, dilayanin sama dia ke Singapura buat ngambil squishy ya? Iya, enggak juga. Aku soalnya juga
juga waktu itu kayak ada pemotretan gitu di situ, jadi sekalian diambil. Sekalian. Oke, coba kita lihat sekarang bajunya. Belum lihat bajunya, ngomong dulu. Pendapatannya berapa sih jualan gini? Katanya sebulan sampai 30 juta, 40 juta, bener? Iya, soalnya kita kan kayak jualnya juga lumayan mahal, jadi... Jualnya lumayan mahal. Coba kamu kesana sama Kak Cika, coba kasih tahu harganya berapa-berapa. Silakan kakak, mantel sehari ini kakak. Kayak ini tuh kayaknya lumayan, ini tuh 200 ke 500-an gitu. 200? Ke 500. Ini yang desain kamu atau Anti atau ada desainer? Aku. Kamu? Ya aku yang desain itu ya tuh sama warnanya, tapi orangnya Anti yang kayak buatin ininya gitu. Oh gitu. Terus kamu inspirasinya pengen modelnya kayak gini, itu dari mana? Soalnya kan aku suka kadang lihat kayak fashion 500.000 itu? 200 ke 500 gitu. Ini ada yang 200 ke 500 ini. Ini Kak Cika suka. Kak Cika waktu kecil pakai baju gini-gini loh. Ini harga Ya. berapa? Ini tuh mungkin 200 ke 300-an gitu. Ini pakai pita gini ya, bando. Ini bandonya berapa harganya? Yang ini tuh kayaknya ini belum dijual deh. Oh gitu? Ya ini masih mau dibuat stok dulu. Oh. Masih sampel. Terus emang kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Ya kayak aktris gitu. Aktris. Gak mau jadi desainer gitu? Nanti pakein baju Ya. ke artis-artis luar negeri. Juga mau sih. Ini dijualnya di online atau ada toko? Ini online. Ini online. Nama online apa di Instagramnya apa? Marsha and Auntie. Masya and Auntie. Berarti Iya. yang jadi modelnya kamu sendiri? Iya sama Auntie gitu. Oh. Coba-coba kalau misalkan kamu pakai yang ini terus difoto buat ditaruh di Instagram, kamu gayanya gimana? Kalau nggak double. Oke, double. Nih, nggak usah dipasang kayak gini dong. Kayak nempel gitu kayak Begini. coba. Saya begini. Nih, ceritanya kamu fotonya ke situ ngadep. Nah, gayanya gimana kalau Kayak buat gini. jual ini? Ih, bagus. Oh, gitu. Biasanya apa tuh kalau ini kayak model kalau mau foto itu kayak sehari-harian gitu. Oh, gitu. Yang ngajarin gaya siapa? Biasanya aku suka kayak lihat di fashion gitu. Oh, gitu. Oke deh, silakan masih duduk lagi. Oke. Terus jadi cita-citanya mau jadi aktris ya? Ya, Kenapa? soalnya kayak seru gitu. Kan biasanya kalau aktris bisa syutingnya di luar negeri kadang gitu. Syutingnya di luar negeri, bisa Terus jalan-jalan. seru. Terus kan pasti kayak kenalan sama artis-artis yang lain juga. Yang lain, oke. Kalau Naya nanti mau jadi apa? Aku mau jadi desainer sama mau jadi dokter. Mau jadi desainer sama dokter? Oh, berarti nggak jualan squishy terus ya nanti? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua. It's good. Ini adalah contoh anak-anak yang berusia masih kecil ya, yang pasti dengan bimbingan orang tua juga gitu ya. Pasti ada orang tua yang mendampinginya juga. Tapi dia menggunakan media internet, media sosial dan sebagainya untuk hal yang positif. Dan ini sebenarnya media sosial dan sebagainya ini bisa berlaku positif dan negatif ya. Dilihat dari mananya dulu. Jadi contohnya begini, dilihat sebuah kesempatan, sebuah peluang dan ternyata bisa gitu. Mereka basically they just do what they love ya. Hobinya mereka aja, dia bikin hobi slime jadi duit. Yang satunya hobi squishy atau baju bisa jadi uang juga. Yang pasti dengan pendampingan orang tua. But that's come up with a point bahwa ternyata media sosial itu positif dan negatif itu tergantung dari manusianya. Jadi
Social media doesn't make you stupid or doesn't make you smart. Enggak. Media sosial itu nggak bikin kita jadi pintar, nggak bikin kita jadi bodoh. Tapi kita sudah harus pintar dulu atau sudah harus bodoh dulu. Jadi kalau kamu sudah bodoh ditambah dengan media sosial, kamu jadi bodoh banget. Kalau kamunya udah pintar, kamu ditambah dengan media sosial, ada sebuah peluang baru, akhirnya kamu jadi pintar banget. So there is no such thing as media sosial make you stupid or smart. It have to be start from you. Are you stupid or are you smart? Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.